Ya puji nama Tuhan. Ya kita bersyukur untuk kasih Tuhan kita boleh bersama-sama datang di ibadah Tuhan di rumah Tuhan pada hari ini. Ya, sekarang ini sudah hari Minggu tanggal 24 September 2023 ya. Jadi luar biasa sekali kalau kita masih ada di minggu yang tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan September ini ya Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan yang selalu setia menopang hidup kita. Ya kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan teras depan gereja boleh dibangun, walaupun ada yang masih akan ditambahkan, tapi kita yakin, kita imani bahwa ini adalah kerja Tuhan, kasih Tuhan akan tolong kita. Amin. Ya pembangunan belum sempurna tidak apa-apa, karena semuanya ada tahapannya. Ya kita yakin bahwa Tuhan ada dengan kita dalam pekerjaannya yang sekarang ada dalam pelayanan di gereja kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak jemaat Bapak Ibu Saudara untuk kita buka kitab kita dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 30, firman yang sudah asing untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk jemaat, dan jemaat Tuhan silakan menyimaknya. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Perikop yang kedua berjudul nasihat supaya tetap berjuang, ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dari firman Tuhan ini saya milih tema untuk kita renungkan, yaitu komitmen untuk mengikut Yesus seumur hidup. Itu temanya. Berbicara tentang komitmen dalam hubungan pasangan suami istri, tentunya perlu adanya komitmen. Komitmen untuk saling setia, saling mengasihi atau saling mencintai, dan itu perlu dilakukan sampai mau memisahkan atau seumur hidup. Itu komitmen dalam rumah tangga. Kali ini saya ingin membagikan kepada jemaat sekalian bagaimana kita membangun komitmen yang teguh sebagai pengikut Tuhan Yesus, dan ini perlu dilakukan seumur hidup. Tidak untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai akhir hidup kita. Dari kebenaran firman Tuhan tadi yang telah kita simak Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan pesan Tuhan ketika dia ada di dalam penjara untuk jemaat-jemaat, dan terlebih khusus kepada jemaat di Filipi pada
masa itu, supaya jemaat di Filipi tidak bimbang dalam mempertahankan iman mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sekalipun pada masa itu orang Kristen di Filipi mereka dianiaya dan ditindas oleh prajurit bangsa Romawi, dan mereka dikucilkan, bahkan mereka terancam nyawanya karena akan dibunuh oleh bangsa Romawi yang menolak Injil atau menolak Kristenan. Tidak hanya orang Romawi atau bangsa Romawi saja, orang-orang Yahudi fanatik pun mengharapkan kematian orang-orang Kristen pada masa itu, dan khususnya kepada jemaat di Filipi. Paulus ingin memberikan semangat dan motivasi kepada jemaat Filipi secara khusus pada waktu itu supaya mereka jangan kendor imannya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak hanya untuk jemaat di Filipi saja, tetapi ini juga untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Karena sekalipun mengikut Yesus tidaklah mudah, akan banyak tantangan, pencobaan, persoalan, bahkan kita akan dikucilkan oleh orang-orang duniawi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita perlu hidup berkenan dengan Tuhan dengan membuat komitmen yang serius dengan Tuhan. Dan saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, komitmen seperti apakah yang perlu kita buat sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia yang fana ini. Silakan Rosa. Yang pertama, mau hidup untuk Kristus dan mau mati untuk Kristus. Ya, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah selama kita masih ada di dunia ini, masih hidup, marilah kita setia dan tekun melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Ya. Mau dihargai oleh sesama kita, puji Tuhan. Tidak dihargai pun tidak apa-apa. Yang penting kita melakukannya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tidak sampai hanya hidup untuk Tuhan saja. Ketika kita terancam nyawa kita, marilah kita mau buat komitmen, kalau kita mati, biarlah kita mati untuk Tuhan. Jemaat mula-mula dalam perjanjian baru memperlihatkan bagaimana mereka bahkan mati demi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka rela mati demi Kristus. Karena apa? Karena mereka memandang pengorbanan Yesus di kayu salib yang mereka anggap besar untuk menembus dan menyelamatkan mereka. Makanya mereka yang beriman teguh kepada Tuhan pun tidak segan pada masa itu mati demi Kristus. Pada masa Kaisar Nero, kaisar yang sangat kejam, kaisar Romawi, sejarahnya memberitahukan bagaimana dia menganiaya umat Kristen dengan tidak berkemanusiaan. Bahkan umat Kristen sampai diadu dengan hewan buas, Bapak Ibu Saudara. Kalau umat Kristen pada masa itu mau selamat, maka harus mau mengikuti aturan Nero. Nero menolak Kristenan. Nero adalah kaisar yang menolak untuk menyembah Yesus. Makanya orang Kristen pada masa kepemimpinan dia sebagai kaisar Romawi, dia aniaya habis-habisan orang Kristen yang tetap bersikeras, yang tetap mempertahankan iman mereka, dan Nero membinasakan mereka. Ya, tapi tidak sia-sia. Alangkah baiknya mati demi Kristus. Karena orang yang mati demi Kristus tidaklah sia-sia. Tuhan memberikan kepastian dan kekal bagi orang yang mau mati untuk Dia. Apalagi orang yang masih hidup di dunia ini, kalau mau hidup melakukan kehendaknya, Tuhan pun memberkati hidupnya selama di dunia. Dan ketika dia mati pun ada upah yang Tuhan sediakan di surga bagi orang yang setia, percaya, beriman kepadanya, dan hidup menurut kehendaknya. Tidak sampai di poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya, kita harus makin mengalami kemajuan. Artinya kita terus semangat mengiring Tuhan. Kalau ada masalah bertubi-tubi menimpa hidup kita, janganlah sampai membuat kita jauh dari Tuhan. Justru orang yang
tertimpa masalah, dia harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena dengan demikian dia akan maju di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan solusi yang sempurna atas setiap persoalan hidup kita, tetapi Tuhan sumber pengharapan. Dia memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang berbeban berat, bagi setiap kita yang mengalami persoalan apapun, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam hal apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu marilah kita maju dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan dan bersukacitalah, karena iman kepada Yesus tidaklah sia-sia. Dia adalah sumber pengharapan, dia penyelamat hidup kita, dialah kekuatan jiwa kita. Makanya kita harus semakin dekat dengan dia, sehingga kita maju dalam Tuhan Yesus. Dan itu juga nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Walaupun jemaat di Filipi pada masa itu mereka ditindas dan dianiaya oleh orang-orang Romawi, dikucilkan oleh orang-orang Yahudi fanatik, Paulus memberikan mereka kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan ini pada jemaat di Filipi, supaya mereka tetaplah maju dan bersukacita dalam iman mereka kepada Yesus, karena itu tidaklah sia-sia. Poin yang ketiga, silakan Rosa, hidup berpadangan dengan Injil Kristus. Ya, hidup berpadangan dengan Injil Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, tadi kita sudah simak ayat 27 sampai ayat 28a. Artinya adalah biarlah seluruh keberadaan hidup kita, ketika kita berpikir, bertindak dan berbuat, itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu semuanya ada dalam Injil. Injil adalah berita keselamatan tentang ajaran Tuhan Yesus yang sempurna, ajaran yang mendatangkan kehidupan yang abadi bagi orang-orang yang menerimanya dan melakukannya. Oleh sebab itu marilah hidup kita berpadangan dengan Injil. Biarlah segala tindakan perbuatan hidup kita sesuai dengan Injil Kristus, karena Injil Kristus itulah yang sempurna. Ilmu pengetahuan itu belum 100% sempurna, karena pengetahuan belum tentu mengajarkan untuk beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Injil itu mengarahkan manusia untuk beriman kepada Yesus dan mengarahkan manusia untuk melakukan ajaran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya katakan Injil Kristus itu sempurna, dan hidup kita haruslah sesuai dengan Injil, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita taat melakukan Injil, kebenaran firman Tuhan itu yang sempurna, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan itu juga membuat kita bisa berkomitmen teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak sampai poin yang ketiga, silakan dosa poin yang keempat, tidak gentar dan siap menderita. Nah ini motivasi buat kita di dalam ayat 28 sampai ayat 30. Bagaimana sekalipun umat Tuhan ditindas dan dianiaya, jangan gentar, jangan takut, tetaplah kuat di dalam Tuhan, dan siaplah menanggung penderitaan apapun sebagai pengikut Yesus, sekalipun dikucilkan oleh orang-orang duniawi. Lebih baik dibenci oleh orang duniawi karena kita adalah pengikut Yesus, Bapak Ibu, daripada kita benci oleh orang-orang di sekitar kita karena kita melakukan kejahatan. Justru melakukan kejahatan lebih parah. Dan orang yang melakukan kejahatan ya pasti dikucilkan, bahkan dijauhi. Tetapi kalau menjadi pengikut Yesus, dikucilkan atau diasingkan, tidak apa-apa. Karena kita beriman kepada pribadi yang benar. Kita berpengharapan kepada pribadi yang benar. Jadi tidaklah masalah kalau orang duniawi membenci kita. Karena orang duniawi menolak Yesus. Orang duniawi lebih mengutamakan kenikmatan duniawi, lebih memilih untuk hidup melakukan hal-hal yang memuaskan keinginan daging mereka. Berbeda bagi kita orang Kristen yang mau sungguh-sungguh berkomitmen dengan Tuhan, kita harus mau meninggalkan zona nyaman dalam hidup kita. Apapun yang selama ini kita anggap itu nikmat buat kita, sebagai pengikut Yesus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tinggalkan. Kalau hal-hal yang adalah kenikmatan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Lebih baik kita susah menderita sebagai pengikut Yesus yang terus berusaha melakukan kebaikan walaupun tidak diperlakukan secara adil. Yang terpenting sebagai pengikut Yesus, kita fokus melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, sekalipun tidak dihargai oleh orang-orang duniawi. Karena hidup kita yang sesungguhnya, yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, harus kita persembahkan untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siaplah dengan menderita sebagai pengikut Tuhan. Tidak apa-apa, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan beserta orang-orang yang benar, yang melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan menguatkan, memampukan orang-orang yang hidup menurut kebenaran-Nya. Setialah sampai akhir hidup kita, seumur hidup kita, untuk melakukan Injil kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita dikucilkan atau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang dunia. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi terang. Kita tentunya harus tampil berbeda daripada orang-orang duniawi yang hidup dalam kenikmatan yang sementara, hanya untuk menuruti keinginan dirinya sendiri atau menuruti keinginan dagingnya. Tetapi pada akhirnya hidup mereka akan binasa. Tetapi orang setia melakukan firman Tuhan, endingnya, ujungnya adalah mereka memperoleh mahkota kehidupan di surga, upah yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus walaupun menderita. Tetapi kalau dia setia kepada Tuhan, mempertahankan hidupnya yang sesuai kehendak Tuhan, tidaklah sia-sia, karena Tuhan menyediakan upah, yaitu kehidupan yang kekal di surga dan hidup yang penuh sukacita dan bahagia bersama-sama dengan Dia di surga. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita orang Kristen, Bapak Ibu. Janganlah kita mau terpengaruh oleh tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Tadi malam Ibu Gembala sempat membagikan firman Tuhan kepada anak muda. Bagaimana pengorbanan Yesus itu begitu besar, sehingga itulah yang menjadi fokus utama bagi anak muda dan juga bagi kita umat Kristen, supaya jangan tinggalkan Yesus demi apapun, jangan tinggalkan Yesus demi jabatan apapun atau demi harta apapun. Jabatan di luar sana ada yang menawarkan, kalau mau dapat itu jabatan dengan mudah, pindah agama, tinggalkan keyakinan, pindah ke agama tertentu. Saya tidak usah sebutkan pindah agama apa itu. Kemudian tidak hanya sampai situ saja. Kalau di kalangan anak-anak muda, bagaimana cinta beda agama itu sudah ada. Cinta beda agama pun lebih baik dijauhi. Bapak Ibu kalau punya anak-anak yang masih usia pemuda, ini perlu diingatkan kepada anak muda, anak-anak Bapak Ibu, supaya jangan sampai mereka jatuh kepada hubungan yang lebih dalam sampai pada akhirnya mereka meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena terlalu mahal pengorbanan Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, kan? Makanya saya miris kalau saya mengetahui ada anak-anak Tuhan sampai pacaran dengan seseorang yang tidak seiman, yang katanya main-main aja. Waduh, main-main nanti kalau sampai jatuh cinta terlalu dalam kayak apa nanti? Kan itu yang kita tak mau, kan? Nah, makanya buat anak-anak muda, tadi malam Bu Gembala sangat jelaskan kasih firman itu, yaitu tidak hanya untuk anak muda saja, tetapi bagi kita juga. Jangan demi tawaran dunia apapun kita sampai meninggalkan Tuhan. Jangan. Ya. Walaupun menderita sebagai pengikut Yesus, walaupun kehidupan kita sebagai pengikut Yesus tidaklah mewah ataupun tidaklah nikmat seperti orang-orang di luar sana yang bukan pengikut Yesus, yang mungkin dengan pandangan logika kita kok hidupnya enak, nyaman-nyaman ya. Padahal dia bukan anak Tuhan, sementara saya yang anak Tuhan, hidup saya biasa-biasa saja, tidak seperti mereka. Jangan ukur kenikmatan dunia, jangan bandingkan kenikmatan orang-orang di luar sana yang bukan anak Tuhan dengan apapun yang ada pada hidup kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah sediakan berkat bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Walaupun berbeda dengan
orang-orang di luar sana yang bukan anak Tuhan pun tidak apa-apa. Yang penting kita selalu mengucap syukur dan apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Dan yang paling penting adalah kita mengutamakan hal-hal rohani. Fokuslah Bapak Ibu Saudara kepada perkara rohani, karena perkara-perkara rohani mengarahkan kita kepada hal-hal yang abadi, hal-hal yang berasal dari surga yang Tuhan Yesus sediakan. Kalau orang-orang dunia gampang mendapatkan apapun yang mereka mau, tetapi itu hanyalah fana, Bapak Ibu, sementara, semu, hanya sebatas di dunia saja mereka menikmatinya. Nanti di akhirat kayak apa? Justru orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus, kata firman Tuhan, binasa ke dalam api neraka. Tetapi bagi orang yang setia kepada Yesus, jaminan hidup kekal di surga. Apalagi orang Kristen yang harus menanggung penderitaan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah saya katakan pengikut Tuhan Yesus tidak sia-sia. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita buat komitmen yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang pertama tadi, kita boleh belajar kalau kita hidup untuk Kristus. Dan kalau kita mati, biarlah kita mati untuk Kristus. Dan yang kedua, marilah kita makin maju dan bersukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus. Teruslah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Berharaplah kepada Dia ketika kita bertobat berat dan mengalami sekarang hidup. Dan yang ketiga, hidup berpadangan dengan Injil Kristus. Artinya hiduplah sesuai dengan Tuhan. Dan yang keempat, tidak gentar dan siap menderita. Jangan takut kalau kita harus menderita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita membangun komitmen sebagai pengikut Tuhan Yesus, untuk kita lakukan seumur hidup kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu